Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada video yang cukup menarik teman-teman ya, terkait acara ritual yang setiap tahunnya itu dirayakan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan adanya acara Maulid Nabi ini, mereka berdalil ya bahwa Maulid Nabi SAW tersebut itu ada dalilnya katanya. Namun setelah saya menyimak di beberapa video dalil terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, kebanyakan hadisnya hadis palsu. Di antaranya yang diungkapkan oleh seorang ustadz ini ya, kelihatannya ustadz ini seperti ustadz dari Nahdlatul Ulama ya, dari melihat apa yang disampaikan oleh ustadz ini. Yaitu di mana ustadz ini membawakan hadis yang sering digunakan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin untuk merayakan acara Maulid Nabi tersebut, yaitu di dalam kitab induk Berzanji. Namun saya tidak hafal ya hadisnya. Jadi untuk memperkuat lagi ya bahwa memang acara ritual Nabi Muhammad SAW tersebut rata-rata hadisnya itu kalau tidak lemah ya hadis palsu. Dan ini juga ya pernah disampaikan oleh Buya Yahya ketika menyampaikan hadis tentang acara Maulid Nabi tersebut. Buya Yahya mengungkapkan bahwa hadis keutamaan merayakan acara Maulid Nabi adalah hadis palsu. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari Maulid Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah Maulid Nabi, man a'adzama maulidi wajabat syafaati, hadis palsu sering diangkat di mimbar oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi SAW, dan Nabi adalah syiar Allah harus diagungkan, dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Dan ada lagi sebuah video yang memperkuat hal ini, bahwa yang pertama kali melakukan acara ritual Maulid Nabi tersebut itu dari Bani Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Dan ini diungkapkan ya oleh Ketua PBNU, yaitu Bapak Said Akil Sirot, yang mengatakan yang pertama kali melakukan acara ritual Maulid Nabi tersebut Bani Ubaidah yang bermazhab Syiah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Soqli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Jadi kembali kita membahas masalah hadis tadi ya, di mana hadis keutamaan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba kita langsung simak saja bagaimana Ustadz ini mengungkapkan jika hadis tentang keutamaan acara Maulid Nabi kalau tidak lemah, pasti hadisnya hadis palsu. Dan coba kita simak videonya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, Pak, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ini yang sering disampaikan di khutbah perayaan Maulid, pasti biasanya menyebutkan hadis ini, Pak. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Makanya diantara tujuan merayakan Maulid itu kita apa? Berharap dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu. Yang dawuh siapa, Pak? Di sini qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ditemukan di kitab hadis manapun, Pak. Soalnya kan soalnya apa? Soalnya Maulid itu nanti kita lihat kapan pertama kali muncul, itu di masa Daulah Fatimiyah, itu belum ada di zaman Nabi. Tapi kok Nabi pernah bersabda itu. Tapi kitabnya kitab kuning atau enggak, Pak? Kitab kuning gitu. Makanya di sini tidak disebutkan hadis ini rawinya siapa, yang meriwayatkan apa? Siapa? Terus berikutnya, waman anfaqa dirhaman fi maulidi,
Kata Nabi, Pak, ini penting Pak, dengarin. Siapa yang menginfakkan 1 dirham, Pak? Nah, kalau kita ya rupiah lah. Fi maulidi, di hari kelahiranku, faka'an nama anfaqo jabalan minadzab. Seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung dari apa? Emas itu. 1 dirham saja itu nilainya apa? 1 gunung emas, Pak. Fi sabilillah ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Berarti yang mengagungkan maulid bakal apa Pak? Dapat syafaat Nabi. Yang berinfak, infak itu bisa tadi makanan, apalagi Pak? Nyumbang ke panitia maulid, nyewa terpal dan seterusnya ya. Nah, itu apa? Kayak tadi apa? Menginfakkan apa Pak? Gunung emas gitu. Ini kata Nabi Pak itu di dalam kitab ini, tapi tidak ditemukan siapa perawinya. Kalau kita lacak di kitab-kitab hadis juga nggak ditemukan itu. Sehingga hadis ini dalam pandangan ulama biasanya la aslalahu. La aslalahu itu apa? Tidak ditemukan di kitab-kitab apa? Hadis itu. Terindikasi hadis apa Pak? Maudhu. Hadis maudhu palsu. Jadi sudah terbukti ya dengan melihat beberapa cuplikan video tadi, memang hadis keutamaan melakukan acara ritual Maulid Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan hadisnya hadis palsu. Terlebih lagi yang diungkapkan oleh Ketua PBNU tadi, yaitu Bapak Said Akil Sirot, yang mengatakan yang pertama kali melakukan acara Maulid Nabi tersebut Bani Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Sudah jelas ya, orang Syiah ini bukan bagian dari Islam. Jadi kenapa kita harus meniru-niru gayanya orang Syiah? Kenapa kita harus melegalkan ritual-ritualnya orang-orang Syiah? Yang sudah jelas orang Syiah ini adalah musuh bebuyutan bagi orang Islam. Jadi untuk teman-teman atau saudara seiman yang masih langgeng nih melakukan acara Maulid Nabi tersebut, coba berpikir lagi. Berpikir secara rasional lagi. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, bukan malah melegalkan acaranya orang-orang Syiah. Seharusnya kita apabila mencintai Rasulullah SAW, kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnahnya dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah tanda kita apabila kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.